Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semoga pada sehat ya semua yang menyaksikan acara ini ya. Yang pasti juga ingat 3M, pakai masker, mencuci Memakai tangan, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 4M sekarang, Kok 4M sih? menghindari kerumunan. Itu penting. Nah, kan kemarin kayak ada aksi-aksi kan itu udah lupa semua tuh protokol kesehatan tuh ya. Takutnya sekarang kan sedang zamannya pandemi. Betul, mungkin kita yang muda-muda ngerasanya kita nggak apa-apa. Tapi kan ada sebutan OTG, orang tanpa gejala. Kalau nanti pulang menularkan kepada orang yang lebih tua Nah gimana? itu dia, jadi pemirsa hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita tetap sehat di saat pandemi. Ada Mbak Lula di sini. Hai Mbak Lula. Hai semuanya. Hai. Hai pemirsa. Kalau saya sih senangnya ya bahwa mungkin kita tidak berjumpa tiap hari nih ya, tapi kan ada sosial media. Jadi tahu, oh Mbak Lula sedang ini, oh Tatri sedang ini, tahu lah. iya, Minimal betul ya. sahabat-sahabat saya sedang pada aktif berarti sehat semua. Amin. Gitu. Betul ya. Lagi masa pandemi kayak gini ya. Sebetulnya Iya. sih kalau dipikir-pikir kita bisa ngeliat positif dan negatifnya ya. Ada yang merasa bahwa jadi susah, jadi stres, jadi ini, jadi itu. Tapi di sisi lain positifnya kan juga banyak ya. Iya, Termasuk barangkali diambil manfaatnya deh. Kalau misalkan pola hidupnya masih berantakan sebelum-sebelumnya. Ini adalah masa di mana kita bisa lebih berpikir, kontemplasinya lebih panjang tuh. Kayaknya pola hidup Iya, kita mesti iya. dirapikan. Apalagi suka nggak suka, agak kepepet juga nih sebetulnya Iya. ya. Pola hidup itu jadi pegangan kita berhubungan sama imunitas. Tadinya sih barangkali pola hidup ya dipandang sebelah mata lah. Sekarang tiba-tiba disebutin tuh, kalau pola hidupnya bagus, imunitasnya baik, daya tahan tubuhnya baik, kena COVID pun dia paling milihnya yang ini antara OTG nggak pakai gejala atau ringan. Yang barangkali ada yang sembuhnya cuma 3 hari, Iya betul. ada yang 4 hari udah negatif lagi Iya, gitu iya, ya. iya. Sementara kalau bicara yang lain-lain nih yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, hitungannya bermasalah. Bisa sampai masuk rumah sakit, bisa sampai pakai ventilator dan di ujungnya adalah bisa sampai fatal, meninggal dunia. Betul. Jadi sekarang kita sama-sama mengerti nih, daya tahan tubuh itu jadi kemudian harta karun paling berharga. jadi- Tapi yang harus dipikirkan lagi adalah orang-orang yang punya komorbid sebetulnya. Comorbid, iya. Ini ada Penyakit ceritanya penyerta yang ya. agak panjang nih. Comorbid itu adalah penyakit penyerta yang sebelumnya memang sudah sakit misalkan. Misalkan yang paling tinggi kita yang bermasalah tuh pertama kali adalah hipertensi. Yang kedua yang punya diabetes. Kemudian yang punya permasalahan dengan jantung. Baru kemudian yang stroke, yang ginjal dan lain-lain. Termasuk juga yang kegemukan. Jadi intinya sekarang bahwa orang-orang yang punya penyakit penyerta betul-betul dijaga nih supaya penyakitnya tersebut terkontrol dengan baik. Tapi terkontrol dengan baik itu maksudnya gimana sih? Kalau sudah harus minum obat, ya minum obat. Kalau dulu minum obatnya, ntar tungguin tensinya tinggi dulu baru minum. Oh sekarang nggak bisa Nggak nih. boleh. Jadi harus rapi, terkontrol semua tensinya, gulanya terkontrol semua. Iya, iya. Satu lagi yang paling penting adalah kalau sudah harus kontrol ke dokter, ya kontrol ke dokter. Jangan kemudian ketakutan. Nah, jangan ketakutan sama virus COVID sampai kemudian nggak kontrol Nggak mau dengan periksa, baik. iya. Akhirnya kena penyakit yang lebih jauh, memang nggak kena COVID sih barangkali, tapi kena kemudian faktor resiko kena efek samping dari penyakit yang dia miliki. Iya betul Mbak, betul. Karena banyak sekali nih yang sakit jantung aja nih, obat jantung udah habis, ya nanti dulu aja. Ternyata sebetulnya begitu dia berhenti obat, sebetulnya serangan jantung itu jadi resiko paling tinggi buat dia. Aduh. Nah, jadi hati-hati ya pada dasarnya. Ini semua yang punya komorbid. Nah, cuman masalahnya sekarang yang nggak punya komorbid bukannya terus mau jumawa Jangan gitu, jadi seenaknya. sombong. Nggak bisa. Enggak. Kalau Pak Kos sehat, pemirsa mesti ngerti nih, sebetulnya memang pola hidup sehat itu memang harus diusahakan. Iya. Nggak bisa kalau kita misalkan, tapi ngerasa nggak gini, memang bedanya adalah yang namanya gejala sama tanda. Kita tuh selamanya ngerasain tuh gejala terus. Kita kalau ngerasa sakit itu waktu kita ngerasa pusing, puyeng, nggak enak, itu ngerasa sakit. Padahal ada juga yang namanya tanda. Belum sampai sana, belum kerasa, sebetulnya kalau cek laboratorium bintangnya udah ada tuh. tapi kita nggak ngerasa apa-apa. Iya. Sebetulnya kita sekarang dipaksa nih gimana caranya bintang cantik, nggak ada bintang sama sekali dan tidak merasa apapun. Gejala itu hadirnya setelah tanda Tanda. udah cukup lama loh. Oke, Iya kan? oke.
Berarti gini aja kali ya Kak Ronald, kita minta tips sama Mbak Lula ya. Boleh. Oh iya, Mbak Lula minta tipsnya dong supaya kita bisa menjaga kesehatan kita selama pandemi ini. Nah, kita mulai dari satu barangkali yang pertama pemirsa ya, kalau memang nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Di rumah aja. Nah, di rumah Saya aja. siaran radio aja di rumah. Nah, Meeting-meeting online di rumah bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, tadi kan saya sempat mengatakan orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik ya, itu bisa kemudian sembuh lebih cepat. Ya. Iya. Salah satunya untuk daya tahan tubuh yang Betul. baik itu adalah pola makannya mesti bagus. Kalau kita makan dengan rapi, dengan baik, kalau bisa 3 macam sayur, 3 macam buah setiap hari, makanan dengan nutrisi yang baik itu jadi pegangan kita untuk menjaga imunitas lagi. Kemudian kalau bisa sih nggak usah deh minum-minum alkohol. Oh iya. Alkohol kayaknya agak jauh dari kita, tapi ada satu yang dekat sama kita, minuman bergula. Aduh, Betul, itu dia. Gula ini ternyata ngerusak semua, ngerusak pembuluh darah dan dia nurunin daya tahan tubuh. Jadi gulanya nggak usah banyak-banyak, apalagi gula yang simpel, gula pasir itu yang langsung manis itu ya. Kemudian kalau bisa ada yang namanya aktivitas fisik, Iya. 30 menit aja cukup. Tapi udah per nggak hari ya panjang-panjang. Mbak ya. Tiap hari dong ya. Kadang-kadang gini, kita kan kerja di rumah, sekolah di rumah, biasakan juga nih ada yang namanya kita harus istirahat. 30 menit bekerja, kita diusahakan harus istirahat. Berjalan kek. Ada break dulu. Ada breaknya. Malah kalau bicara mata nih, ada yang hukum namanya 20-20-20. Apa tuh Mbak? Jadi setiap 20 menit kita lihat layar, mau apa, mau laptop, mau apapun juga, ada 20 detik di mana kita harus berhenti melihat yang jauh kita harusnya. Ini yang jaga mata kita. Jadi jangan heran juga, katanya sekarang semenjak pandemi ini dokter mata, banjiran iya. juga tuh karena permasalahan yang pusing lah, tiba-tiba ganda penglihatannya. Intinya ada cerita istirahat di sana ya. Kemudian, aduh kalau bisa sih merokok dari sebelum pandemi juga kita udah ngomongin merokok. Nggak ada udah. bagus-bagusnya deh udah itu mah. Nggak ada bagus-bagusnya. Berhenti deh merokok kalau Iya, bisa iya, ya iya. dengan sendirinya. Yang terakhir, kelola stres dengan baik. Nah itu. Stres ini jadi pegangan kita. Hebatnya stres nih ya pemirsa ya. Stres itu ngerusak konsentrasi, ngerusak mood, ningkatin tensi darah, ningkatin gula darah, ningkatin kolesterol. Kan kita cuman stres dong. Iya, dari stres doang bisa kemana-mana. Masalahnya ya, yang tadi diajarkan sama Mbak Lula bukannya kita nggak bisa, bisa kita lakukan. Dan bukannya kita nggak tahu juga sebenarnya tahu. Cuman kadang-kadang suka nggak sempurna melakukannya. Ini bisa, ininya nggak bisa, Bolong gitu bolong-bolong. Ya kadang waktunya kurang, macam-macam lah alasannya gitu ya. Nah kan kita tanya yuk sama Mbak Lula yuk. Oke. Pemirsa juga pasti mau tahu dong gimana caranya menutupi bolong-bolong tadi itu. Yang kemana-mana ya, kita akan segera kembali saat lagi tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya. Ini kita masih berbicara mengenai bagaimana caranya kita tetap sehat di saat pandemi. Ini gara-gara Mbak Lula tadi bilang tentang mereka-mereka yang punya komorbid alias penyakit penyerta di saat pandemi harus lebih hati-hati, harus lebih waspada. Karena aku langsung kepikiran orang tua saya, Mbak. Sakit ya? Kan si bapak itu pernah terkena serangan jantung, pasang ring, mamah gula. Waduh. Nah, itu kan lumayan jadi bikin saya berpikir, aduh ini gimana orang tua saya gitu loh Mbak. Jadi apa yang harus kita lakukan nih buat mereka-mereka yang sudah punya komorbid nih Mbak? Pertama udah pasti semua sih pola hidup sehat sudah harus lah semua. Siapapun mau punya komorbid, mau enggak Mau harus punya komorbid, pola nggak hidup punya sehat komorbid. Kalau yang punya komorbid, ya. tambahannya Lebih-lebih harus wajib itu melakukan. Ya, Pola oke. hidup sehat tambahannya adalah semua penyakit penyerta yang dia udah punya sebelum ketemu pandemi ini harus terkontrol dengan baik. Yang jadi masalah juga jangan sampai karena pandemi ini terus malas ke dokter harus kontrol. Oh enggak sih mereka Yang sih kedua rutin sih. jadi dokter sendiri. Kurangin aja deh nggak apa-apa gitu kan. Ada lagi yang masih punya pemikiran begini, kalau minum obat kebanyakan nanti ginjalnya bermasalah. Hati-hati ya, bukan ginjalnya bermasalah karena minum obat dari dokter yang rapi, tapi kalau kemudian ngurangin sendiri itu yang akan jadi resiko. Kemudian kalau misalkan kita ngerti kayak Kang Ronald nih ya, Kang Ronald kan ngerti, oke punya orang tua yang punya komorbid. Berarti Kang Ronald ini
Dan orang tua pasti nggak keluar rumah dong, dia di rumah aja Enggak, kan. di rumah aja, Nah, so. Kang Ronald ini bisa jadi yang namanya potensi sumber penyebaran. Maksudnya kalau Kang Ronald pergi keluar gitu, waktu balik ke rumah, dia bisa jadi potensi sumber penyebaran. Maksudnya gini, kalau dia ini bisa jadi potensi bawa virusnya karena dia keluar. Jadi dari sekarang nih kita nih yang harus mengerti nih, kita punya komorbidnya ini harus terkontrol dengan baik. Sebutin, mau apa nih ceritanya? Diabetes kah? Hipertensi kah? Penyakit jantung kah? Stroke. Ini penyakit jantung tuh apa sih ceritanya Mas stroke ini? Ya darahnya nggak boleh kental, darahnya sirkulasi ke seluruh tubuhnya harus rapi, darahnya ini harus dibawa ke seluruh tubuh tuh nggak pakai usaha susah Iya, begitu iya. sebetulnya, nggak terlalu kental jadi pada dasarnya ya. Kalau dikatakan kalau kita masih bolong-bolong kita mesti gimana? Sok atuh Kang, ayo tantri kita mulai pakai teknologi aja deh. Kayak itu. sekarang kita nih kerja dari rumah, sekolah dari rumah pakai apa? Teknologi itu kan. Teknologi. Termasuk kesehatan. Termasuk kesehatan. Kalau memang kita ngerasa sudah dihitung-hitung nggak bisa nih pola hidup sehat yang betul-betul rapi 100%, Iya. yuk mari kita pakai teknologi. Ada yang namanya teknologi laser yang bisa bantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Termasuk buat yang udah punya komorbid juga, bantuin supaya terkontrol dengan baik. Jadi memang awal-awalnya kita kalau dengar teknologi laser itu biasanya mungkin yang paling dekat itu adalah orang-orang yang berhubungan sama kecantikan. Jadi kalau yang mau cantik langsung di laser aja, Laser oke, aja. betul. Tapi kemudian juga berkembang berhubungan sama pain management. Jadinya kemudian orang-orang yang sakit ya hilang sakitnya itu dengan menggunakan teknologi laser juga. Tapi yang ini agak berbeda. Jadi dia berhubungan dengan semua penyakit yang berhubungan dengan darah. Oke. Yang Nah, kita ini kan sebutkan tadi ya. hipertensi, tekanan darah tinggi. Diabetes, gula darah Gula. yang tinggi. Tuh. Kolesterol tinggi kan di darah juga. Iya. Ini gimana caranya si teknologi laser bisa memperbaiki kualitas darah yang tidak bagus tadi, Mbak? Yang paling gampang barangkali sirkulasi darah deh ya. Sirkulasi darah dulu, oke. Sirkulasi darah itu biasanya nempel banget sama penyakit yang berhubungan sama serangan jantung, jadi penyakit jantung ya. Kemudian sama stroke. Jadi darah kita itu harusnya tidak kental, harusnya dibawa ke seluruh tubuh, itu nggak pakai usaha keras gitu sama jantungnya kan. Ngalir kasihan ngalir kan. aja gitu Ngalir ya. harusnya ke seluruh tubuh, bawa oksigen, terus keluarin semua zat yang tidak terlalu baik. Kalau dia kental, jalannya juga susah, kebayang tuh, udah numpuk tuh semua permasalahan di sana. Teknologi laser ini akan membantu ya, dia mengoptimalkan seluruh fungsi tubuh kita. Tubuh kita ini pintar banget sebetulnya. Waktu darahnya mulai kental, waktu dia lihat wah ada yang mau ngumpul nih. Kumpul-kumpul. Nah, si tubuh nih udah langsung nih kirim pasukannya. Kemudian ada yang namanya fibrinolisis. Kalau ada gumpalan-gumpalan diuraikan. Kalau ada yang mau nempel, kemudian dihambat dengan namanya hambatan agregasi trombosit. Dua ini adalah fungsi tubuh kita yang kadang-kadang tidak bisa optimal karena ada permasalahan lain. Teknologi laser ini akan membantu supaya fungsi tubuh tersebut jadi optimal. Bahwa kalau ada yang mau ngumpul ditahan, tidak boleh kerumunan. Kalau sudah ada yang ngegumpul gitu ya, ada yang kerumunan, uraikan. Dibubarkan. Ya. Waktu semua jalannya rapih ya, nggak ada macet di sana, tidak ada sumbatan di sana. Ingat, dari mau serangan jantung, mau stroke, ceritanya adalah ada sumbatan. Tuh di sana ya. Kemudian kita cerita mengenai orang-orang yang diabetes. Orang yang diabetes ini gula darahnya tinggi. Padahal kita butuh nggak sih gula? Butuh. Kita butuh gula buat energi, jadi kan? energi kita sebetulnya. Tapi kalau gulanya nggak dibakar, nggak dimetabolisme, nggak jadi energi, si gula itu akan dibawa ke seluruh tubuh dan dia merusak semua yang dia lewatin ya. Sebetulnya waktu tubuh kita nih ngerasa wah gulanya tinggi, tubuh akan usaha juga ngurangin. Tapi kadang-kadang kurang optimal. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan fungsinya mitokondria. Mitokondria kerjanya hanya membakar gula, membakar kolesterol supaya jadi energi. Akhirnya gula yang tadi kelebihan dibakar sama mitokondria. Kolesterol yang berlebihan dibakar supaya dapat energi. Ini juga yang kemudian menceritakan kenapa orang-orang yang diabetes itu sering banget merasa bahwa tidak punya tenaga. Lemes. Karena gulanya nggak dibakar. Nggak jadi terus. Makanya udah banyak, udah makan ini, tapi kenapa nggak ada tenaganya? Karena gulanya nggak dibakar. Gulanya cuma dibawa aja ke seluruh tubuh. Yang terakhir berhubungan sama hipertensi. Hati-hati nih pemirsa, hipertensi ini ternyata penyumbang kefatalan paling tinggi berhubungan sama pandemi COVID-19. Jadi yang punya hipertensi harus terkontrol dengan baik. Minum obat, nggak apa-apa minum obat. Yang penting minum obatnya rapi, terkontrol dengan rapi. Kalau kita minum obat udah bagus, makanan tapi nggak bisa dijaga, barangkali garamnya masih tinggi. Masuk di sini teknologi laser juga. Di tubuh ada yang namanya zat yang namanya nitric oxide. Dia bikin memang tubuh
tubuh kita. Tapi kadang-kadang kurang. Teknologi laser ini kemudian akan membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Dia akan melebarkan pembuluh darah dan melenturkan pembuluh darah. Waktu pembuluh darah kita lentur, lebar, tensi kita akan turun. Nah, jadi pemirsa ya, ini jelas ya, yang kami bahas ini adalah teknologi laser khusus untuk darah. Ya. Fungsinya apa? Untuk memperbaiki darah dan pembuluh darahnya. Ya. Gitu kan ya, karena banyak penyakit yang memang awalnya dari darah dan pembuluh darah yang tidak sehat. Ya. Stroke, jantung, penyumbatan, itu bisa menyerang kita di mana saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ujung-ujungnya darah pemirsa dalam hidup ini. Dan apalagi kalau sekarang di era pandemi kayak gini kan Kang, penyakit-penyakit itu ditambah dengan virus-virus yang datang ganas. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita nggak jaga diri loh. Iya, yuk makanya pemirsa, kita perbaiki pola hidup sehat ya, dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang untuk memperbaiki kualitas darah kita. Caranya mudah, tinggal hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Termasuk jika Anda ingin berkonsultasi, ya silahkan hubungi nomor tersebut. Mbak Lula, masih ada lagi loh informasi buat kita, makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih membahas bagaimana caranya kita tetap sehat di saat pandemi. Iya. Ya. Ini barusan sambil break dapat kabar dari orang tua saya, AA katanya mama sambil nonton kamu sambil pakai dokter laser. Ih, seneng ya. Seneng ya kalau gitu ya. Iya, karena mama pakainya gantian sama bapak gitu kan ya. Dan kalau jam segini biasanya mama tuh sambil nemenin keponakan saya sambil belajar. Jadi itu nikmat pakai teknologi laser pemirsa ya. Bisa dipakai kapan saja, di mana saja tanpa mengganggu aktivitas. Bendanya kecil, portable gitu kok. Dan bisa ganti-gantian kan? Betul sekali. Dan itu menyenangkan nih juga kalau kemudian kita bisa beraktivitas, mengubah pola hidup yang bisa ditularkan satu keluarga gitu ya Mbak Lula ya. Betul. Jadi kan gini, kalau misalkan di keluarga punya satu aja deh, nggak usah ngomongin banyak-banyak lah ya pada dasarnya. Yang umurnya kayak Kang Ronald, kayak Tantri gini, kan jatuhnya jadi pencegahan dong. Iya. Sementara kalau misalkan udah orang tua udah punya penyakit ini, semua jadi tambahannya barengan sama terapi. Iya, betul. Nah, kemudian ada lagi yang lebih jauh. Kalau memang orang udah sakit, masih ada kemudian gejala sisanya, itu akan dibantu juga. Atau lebih jauh, dia berusaha si laser ini membantu untuk kemudian tidak makin parah. Jadi rehabilitasi jatuhnya. Jadi 3 tahap pengobatan itu bisa semuanya masuk sebetulnya. Dan satu alat ini bisa dipakai bareng-bareng. Jadi pemirsa, inilah investasi yang sebetulnya barangkali mesti dipikirkan lebih jauh. Investasi itu bukan cuma barangkali ya mobil, rumah, apa emas kalau gitu sekarang ya, tapi lebih jauh adalah kesehatan. Iya, karena yang saya pelajari ya semenjak membawakan acara ini adalah gaya hidup serumah biasanya nggak jauh beda. Betul. Jadi misalnya kalau ada ayahnya kena gangguan kesehatan, karena gaya hidupnya nggak jauh beda, ya Kena takutnya juga. besok lusanya istrinya, anaknya. Gitu ya kan Mbak? Betul. Bicara apalagi yang paling sering diturunkan adalah pola makan. Nah, itu. Ayo. Yang biasanya semua serba gorengan, ya pasti semua serba gorengan. Jadi balik lagi, pola hidup itu diturunkan ya. Kadang-kadang orang ada yang bilang, ini gennya gen gemuk nih, gemuk semua sekeluarga gemuk. Coba dilihat lagi, betul nggak gennya gemuk? Jangan-jangan bukan gennya gemuk, tapi pola hidup yang salah yang diturunkan bareng-bareng. Jadi kalau kita punya pola hidup yang baik yang diturunkan tuh misalnya pakai teknologi laser pagi dan malam gitu ya Mbak, ya 2 kali sehari. Pola hidup, pola makannya juga diperbaiki. Nah, yang bagus tuh yang kayak gitu tuh, nularin atau nurunin sesuatu yang baik. Apalagi sekarang kalau ada yang tanya, memang itu sudah terbukti. Coba dilihat aja jurnalnya sudah banyak yang berhubungan sama teknologi laser ya. Terus tambahnya lagi yang kedua adalah ini adalah alat kesehatan yang memang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Hati-hati dengan alat kesehatan. Kalau cuman katanya-katanya, nggak ada nomor AKL-nya, jangan dulu deh gitu. Saya suka tanya, nggak usah deh, nggak usah dipegang-pegang. Apalagi kalau ada alat kesehatan yang begini modelnya. Kalau pakai alat kesehatan ini, jangan minum obat dulu ya. Nah, itu tuh. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya, kalau memang alat kesehatan tersebut membantu terapi, harusnya dia bisa barengan. Sejalan Sejalan mestinya. Dan di sini teknologi laser ini bisa barengan.
Saya paling gampang ngomongnya gini deh, ini cerita mengenai suami saya sendiri. Karena suami saya itu hipertensi. Ya. Jadi dia awal-awal itu memang kita selalu mikirkan gimana ya caranya supaya si obatnya ini dosisnya nggak naik. Kan takut ya, apalagi makannya agak susah nahannya. Nah kemudian kita masuk teknologi laser di sini, barengan sama obat. Waktu di tensi kelihatan, waktu cuma obat saja sama obat plus teknologi laser, turunnya tuh jauh lebih banyak. Akhirnya kemudian dosis obatnya dikurangin dan sampai sekarang alhamdulillahnya udah lepas obat. Udah lepas seneng obat. ya. Dengan tensi yang terkontrol dengan baik. Tapi cerita-cerita kayak Mbak Lula itu juga beberapa kali pernah kita dengar juga ya, Kak Ronald ya, ada yang datang juga ke sini bercerita mengenai pengalaman-pengalamannya. Nah itu senang ya mendengar cerita orang yang tiba-tiba rasanya hidupnya tuh jadi berubah gitu. Iya. Yang tadinya nggak punya tenaga, kayaknya udah susah banget hidup. Jadi seperti dapat kesempatan kedua gitu loh Mbak? Betul. Saya tuh sampai pernah nih ya Kang Ronald ya, ibu-ibu ketemu sama saya di supermarket itu, dia tuh ngejer saya cuman mau bilang, Mbak katanya, ibu saya tuh pakai sekarang tuh enak banget. Tadinya katanya diabetes, tadinya tuh nggak punya tenaga sampai nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma tidur aja. Belakangan tuh udah bertanam lagi, cocok tanam lagi, udah anggreknya dia urusin lagi. Itu dia ceritanya tuh sambil senang. Itu ada dua biasanya ceritanya. Satu yang tenaganya jadi banyak dan punya ekstra tenaga gitu. Yang kedua tidurnya yang lebih enak. Oh itu biasanya ya yang pertama ya. Selalu dikatakan padahal. Ini saya mau cerita sedikit mengenai tidur. Ini pemirsa, ternyata tidur ini adalah pegang peranan penting. Biasanya kita ngomongin kesehatan, selalu orang saya udah sehat loh. Saya olahraga, terus makannya saya atur. Lupa loh yang namanya tidur ini pegang peranan penting. Yang keempat kan stres. Jangan pernah meremehkan tidur. Sekarang mau bicara imunitas, jangan salah, 7-9 jam. Kemarin tuh ketemu sama dokter yang ahli tidur. Nah, si ahli tidur bilang tiba-tiba selama pandemi ini pasiennya banyak sekali. Banyak orang yang jadi tidak bisa tidur. Macam-macam ceritanya. Yang paling penting adalah menenangkan dulu. Tenang, nyaman. Teknologi laser ternyata bisa bantu. Dia bisa menenangkan kita supaya masuk ke dalam tidur kita dengan mudah. Satu lagi, teknologi laser ini bisa kemudian membuat tubuh kita mengeluarkan melatonin. Zat yang tadi buat tidur tadi. Yang biasanya kita pancingnya ya, kita buat tempat tidur kita tuh kamarnya jadinya agak gelap, terusnya nyaman, dingin. Pokoknya yang seperti itu buat mengeluarkan melatonin kita. Kalau misalnya Anda adalah penonton setia acara ini, tentu sudah sering menyaksikan ada seorang bapak, seorang ibu yang berbagi cerita bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Yang stroke, serangan jantung, diabetes, ternyata seiring dengan penggunaan obat dan teknologi laser, semakin membaik. Yang nggak bisa gerak, bisa bergerak lagi. Yang nggak ada tenaga jadi bersemangat lagi. Sekarang giliran Anda. Jika Anda memang punya masalah-masalah soal kesehatan yang hubungannya sama darah, ayo, yuk perbaiki pola hidup dan telepon nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah, disilahkan kepada Anda di sana juga nanti bisa cerita mengenai penyakitnya, bisa juga konsultasi dulu juga nggak apa-apa kan ya Kang? Atau mau ngobrol langsung sama kami di sini, silakan banget loh kami mungkin undang. ada pengalamannya Kang, menggunakan laser bisa juga cerita loh. Boleh. Ya, makasih loh Mbak Lula udah Makasih, berbagi Mbak Lula. bersama kita. Sehat terus ya. Sehat Itu terus. yang paling penting. Yuk sama-sama kita jaga kesehatan kita ya Kang ya. Jangan sampai lengah, bolong-bolong sih mungkin ada, tapi mengupayakan itu yang penting. Iya, jangan lupa lengkapi usaha pola hidup sehat kita dengan menggunakan teknologi laser. Sampai jumpa lagi di Gue Healthy berikutnya. Cara tepat, Hidup sehat.